genap silakan menikah pada tanggal 2 Februari 2021. Anak Vincentius Wahyu yang genap 17 tahun meninggal pada tanggal 25 Februari 2021. Bapak Yosef Moi, Bapak Petrus Moi, Bapak Yohanes Moi, Nenek Sepna telah meninggal, Pater Cyprianus Mentelain, Pater Bernard Sisik, Pater Willy Wagner, Mama Agustina Bidohede, Heronima Ngongo, Maria Ngongo, Dominikus Ngongo, Bapak Yohanes Leta, Bapak Petrus Lengi, Bapak Yohanes Koba, Bapak Sumantri, Om Arnoldus Dolu, Mama Yuliana Meme, Mama Katarina Moilengi, Mama Maria Itu, Tanta Monica Mego, Ibu Imelda Igo, Kakak Henrikus Resimari, Kakak Theodorus Aja, Kakak Kasimirus Meze, Kakak Wenslaus Lako, Adik Emmanuel Natal, Adik Cyprianus Seba, Adik Emilianus Vae, Adik Henrikus II, Adik Marcelinus Oda, Adik Gors Dolu, Adik Franciscus Mola, Adik Yakobus Lawi, Anak Alex Leo, Anak Marianus Lado, Anak Rosalia Wonga, serta semua keluarga dari Sao Dewa dan Sao Moitawa, para leluhur dari kota Keau, Weaau, Boabi, Deano dan semua keluarga yang telah meninggal, Kakak Cornelis Lado, serta semua anggota keluarga. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni segala salah dan dosa yang mereka perbuat dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan abadi di surga serta menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Umat beriman yang terkasih, selamat memasuki hari Minggu biasa yang kelima dalam tahun liturgi B. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita diundang untuk merenungkan sabda Tuhan dan menyambut tubuh dan darah Kristus yang menjadi sumber kekuatan hidup beriman kita. Kita perlu ingat bahwa kita sekalian yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dipilih dan diutus untuk merasul, mewartakan Injil Tuhan melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari. Untuk itu, kita butuh peneguhan sabda Tuhan dan tubuh dan darah Kristus secara terus-menerus, sehingga kita bisa menghayati dan menjalankan tugas mulia perutusan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri, menyiapkan hati dan budi kita untuk merayakan Ekaristi Kudus ini dengan memadahkan lagu pembuka Mada Bakti nomor 162.
sertamu. Para romo, para suster, pater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, baik yang merayakan Ekaristi dalam perayaan Ekaristi ini di gereja, maupun Bapak Ibu umatku sekalian yang merayakan di dalam keheningan di keluarga masing-masing. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarmu hari ini? Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi ini sungguh meneguhkan. Mujizat penyembuhan yang diadakan oleh Yesus sungguh menggembirakan. Namun kita tidak diajak hanya untuk terpaku pada mujizat karya-karya agung yang dilakukan oleh Yesus, tetapi kita diajak untuk semakin memahami, mengerti siapa pribadi ini, dan pada akhirnya menyatakan ketaatan iman. Dia adalah segalanya di dalam seluruh pencarian kita, dan dialah yang kita cari dan kita miliki, baik di dunia ini maupun di dalam keabadian bersamanya di surga nanti. Untuk itu saudara-saudariku terkasih, sebagai orang-orang yang terbatas, kita sungguh yakin dan percaya kita tidak sempurna dalam mewujudkan kasih-Nya di dalam siara hidup kita masing-masing. Kita mohon melalui perayaan Ekaristi ini supaya iman kita dikuatkan sehingga kita mampu menebarkan kasih Allah dimanapun kita berada. Teristimewa pada masa pandemi ini, kita tidak galau, tetapi kita tetap yakin dan percaya di dalam kegalauan Kristus Sang Penebus tetap menyapa kita dengan kasih-Nya, penyembuhan-Nya yang tanpa batas. Kita mohon ampun untuk segala salah dan dosa kita, karena kita mungkin terkadang tidak mampu mewujudkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Sambil kita mendoakan saudara-saudari kita yang sakit, khususnya mereka yang sakit karena pandemi COVID-19, semoga dianugerahi kekuatan iman dan dilimpahi kesehatan rohani dan jasmani. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga
Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan hiburan padamu. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan, melewati bulan-bulan yang hampa, dan menghitung malam-malam yang menyesalkan. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit, dan jadikanlah iman kami senantiasa kokoh untuk-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kami kenangkan dalam perayaan Ekaristi ini, mereka yang sakit, mereka yang mengharapkan pertolongan dan pendampingan-Mu. Khususnya mereka yang sakit karena pandemi COVID-19. Anugerahkan rahmat kesehatan rohani dan jasmani untuk saudara-saudari kami yang meletakkan intensinya dalam perayaan Ekaristi ini. Limpahkanlah rahmat dan berkat yang mereka harapkan dari kerahiman-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Tuhan
bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Tuhan menyembuhkan orang yang Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk membanggakan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Dipanggil untuk beriman dan mewartakan kasih Allah. Para romo, para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umatku terkasih yang saya kasih dalam Kristus Tuhan. Alkitab pada umumnya, terlebih Perjanjian Baru, membahasakan, memperkenalkan, memproklamasikan kabar gembira tentang kemenangan Allah atas kuasa jahat, dan kemenangan itu terwujud, terpenuhi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, penebus kita, dan penebusannya itu untuk seluruh dunia. Yesus sebagai hamba yang setia dan taat pada kehendak Bapanya, dan hal ini nampak dalam penyerahan dirinya yang total, dalam kasih dan pelayanannya. Dengan demikian, setia dan taatnya Yesus justru nampak dalam persembahan kasih dan pelayanannya untuk menciptakan dunia secara baru, dan dunia baru yang ia ciptakan, yang ia hadirkan, berujung pada penyerahan diri Kristus di altar kayu salib, yaitu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, pertanyaan
untuk kita renungkan bersama. Apakah nilai-nilai kesetiaan dalam kasih dan pelayanan kita sudah meneladani karakter Kristus penebus kita? Atau justru kita lebih senang dikasihi atau lebih senang dilayani oleh orang lain? Sering kita temukan di beberapa tempat ada tulisan sebagai semboyan dalam melayani. Kami siap melayani Anda. Kami ada untuk Anda. Kami siap melayani 24 jam. Bahkan banyak kantor Bahkan banyak kantor dan juga yayasan dan lembaga termasuk keuskupan dan juga paroki, termasuk paroki kita, membuat visi dan misinya. Dibaca itu luar biasa, hebat dan agungnya. Tetapi pertanyaan adalah, apakah moto, apakah semboyan, apakah visi dan misi tadi terwujud dalam pelaksanaannya di lahan karya? Saya kira kitalah yang paling tahu menilainya. Dipanggil untuk beriman dan mewartakan kasih Allah, mewartakan cinta dan kemurahan hati Allah, mengandaikan manusia berada dalam lingkaran kasih-Nya. Lebih dari itu, kita harus sadar dan akui dengan rendah hati bahwa kita tidak sempurna dalam mewujudkan kasih itu. Untuk itu, manusia, kita yang percaya, harus selalu membuka diri terhadap aliran rahmat kasih Allah. Orang harus keluar dari zona amannya, keluar dari ingat dirinya, dan belajar meneladani keutamaan-keutamaan Kristus Tuhan, terutama dalam mencintai dan terus mencintai tanpa batas. Jika tidak demikian, maka moto, semboyan, visi dan misi tinggallah sebuah slogan dan konsep tanpa makna, tidak berbicara, tidak mendatangkan apapun. Kita harus sadar juga bahwa mengimani, mengasihi, dan mewartakan kasih Allah itu melalui perbuatan nyata bukanlah perkara yang mudah. Kenapa tidak mudah? Kenapa sulit? Hanya sebatas konsep. Jawabannya adalah ada pada kita, dan kita yang tahu persis harus menjawab apa. Ya. Kitab Ayub dalam bacaan pertama mengingatkan kita akan pentingnya penyerahan diri dan iman kepada Allah. Lebih dari itu, pengalaman Ayub mengajak kita ketika kita gagal mewartakan kasih Allah, ketika iman dan kesabaran kita diuji, kita tidak perlu mempersalahkan orang lain. Kita tidak usah terpanggil untuk memberontak melawan Tuhan, tetapi menghadapi semua tantangan dan hambatan ujian dalam hidup kita dengan iman yang mantap. Minta Tuhan hidupkan kembali imanmu yang telah redup dan hampir padam. Biasanya kalau ada masalah mulai ini karena dia, saya ini sebenarnya orang baik memang, lalu karena ini maka begini, gini. Nah. Contohi Ayub dalam bacaan pertama, atau kisah Ayub secara keseluruhan, tidak pernah memberontak, melihat segala sesuatu itu sebagai bentuk ujian. Kalau kita meminta dengan tulus dan penuh iman, yakin saya Tuhan pasti memberi.
Bagi Ayub, kegagalan, tantangan dan cobaan bukan untuk dihindari, bukan untuk lari, tetapi untuk dihadapi dengan kekuatan iman dan penyerahan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan bahkan bagi Ayub, tantangan dan cobaan yang dialaminya adalah proses dan rahmat istimewa untuk mematangkan kepribadiannya dan mendewasakan imannya akan Allah yang tanpa henti mencintainya. Luar biasa loh ini. Ya. Kita bagaimana? Apakah kita tahan menderita? Apakah kita pernah kedapatan berhasil mengolah persoalan hidup tak terpikulkan menjadi berkat? Pernah Suster Siska lihat masalah sebagai berkat? Pernah ya? Brother? Belum. Ayub mengolah pengalaman yang tidak menggembirakan menjadi satu santapan lesat, sehingga dia tidak pernah mempersalahkan Tuhannya. Bahkan dia melihat, seperti kita katakan tadi, ujian itu sebagai proses pematangan iman dan kepribadiannya akan Allah. Jika kita mampu mengolah persoalan menjadi berkat, jika jawabannya ya, maka kita menjadi pribadi yang kuat dalam iman dan minimal senantiasa bergegas, tidak ulur-ulur waktu, tergerak hati oleh belas kasihan, mewartakan sekaligus mewujudkan kasih Allah, baik mencintai Allah dan juga mencintai sesama. Kita tentu pernah mendengar ungkapan ini, siapa yang memberi akan menerima. Semakin orang memberi cinta, ia pun semakin dicintai. Yesus dalam Injil hari ini kembali menunjukkan kasih yang luar biasa kepada orang banyak. Cinta yang nyata dari Yesus itu menjadikannya semakin dicintai dan dirindukan oleh banyak orang. Sesudah dia sembuhkan ibu mertua Simon, lalu pada malam hari seluruh daerah orang di daerah itu berkumpul. Ya, ini pertanda bahwa dia dicintai, digemari, dicari karena ada sesuatu yang bisa didapatkan dari pribadi ini. Cinta kasih yang nyata dari Yesus menjadikannya semakin dicintai dan dirindukan oleh banyak orang. Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita dan kerasukan setan. Yesus menyembuhkan baik fisik maupun psikis, rohani maupun jasmani. Mereka semua mengalami kegembiraan berkat kuasa Allah dalam diri Kristus, Putra Allah. Di mana Yesus berada, di situ selalu ada kegembiraan, ada kasih yang tulus, dan ada penyelamatan. Ekspresi cinta ilahi ini adalah jalan bagi Yesus untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menggembirakan banyak hati, untuk menyembuhkan banyak hati yang luka. Namun yang harus menjadi perhatian kita, mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus tidak bertujuan untuk menampilkan popularitasnya, tetapi mujizat yang terjadi, karya agung Allah yang terjadi adalah ajang bagi kita untuk mengerti, semakin memahami siapa pribadi Yesus, sekaligus mengajak kita untuk mengimaninya sebagai Allah, sebagai Al-Masih dan penebus kita. Kita pun diundang sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk mewujudkan cinta
itu kepada sesama. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita diajak untuk senantiasa tergerak hati dan menolong sesama yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kasih kita dan tidak sebatas terharu. Yesus itu baru diberitahu langsung pergi. Pegang tangan mertua Simon. Kita kebanyakan sebatas terharu. Aduh, kasihan. Tapi tidak tindakan nyata. Baik kalau terharu. Ketika pengurus lingkungan, basis, mari kita sama-sama kumpul sesuatu untuk teman-teman kita yang menderita. Par setan, siapa suruh terlalu miskin model begitu. Baik kalau terbatas terharu. Tapi kalau ungkapan-ungkapan seperti ini, kita mohon saja Tuhan Maha Rahim mengampuni. Begitu Suster Siskaya. Ya. Dengan mencintai kita yakin bahwa kita semakin dicintai oleh banyak orang. Meskipun balasan cinta itu tidak seketika kita alami dari orang lain, namun yang terutama adalah kita melayani dengan tulus dan gembira. Yakin saya, sesama yang menerima pelayanan kasih kita pasti gembira dan merasa diselamatkan. Salah satu bentuk tindakan kasih lain yang harus kita praktekkan sebagai orang beriman adalah pengampunan dan tobat. Ketika kita mengampuni dengan tulus, orang yang kita ampuni pun mengalami kelepasan dan kelegaan rohani dan jasmani. Dulu pernah ada satu orang datang di saya, mau mengaku, saya ini Romo berterima kasih Romo minggu lalu, ketika saya ikut misa yang dipimpin oleh Romo Yosef, ketika saya dengar itu khotbah, saya tersentuh. Terus mau apa saya bilang? Saya ini akhirnya bisa mengampuni saya punya musuh. Tetapi yang 2 orang yang saya ampuni. Yang lain belum. Wih, saya bilang mau kasih pengakuan model apa untuk engkau yang begini. Ya, saya pulang dia refleksi lagi. Ya, kenapa saya kisahkan ini ada bahwa salah satu bentuk tindakan kasih yang harus kita wartakan itu adalah mengampuni, pertobatan dan terus bertobat sehingga iman itu juga bertumbuh subur. Ya, mewartakan kasih dan balas kasihan Allah itu juga mendatangkan berkat bagi diri dan juga orang lain, terlebih orang lain. Dengan kata lain, dengan pengampunan yang kita wartakan dan lakukan dengan penuh kasih, kita selamat, kita yang melakukannya selamat, dan orang lain pun kita selamatkan dan kita bebaskan. Dari sanalah iman bertumbuh dengan baik dan kita akan menjadi pribadi yang tidak ulur-ulur waktu minimal untuk melakukan tindakan kasih. Ingat kisah Injil hari ini, Yesus tergerak hati menyembuhkan mertua Simon Petrus. Sesudah mertua Simon Petrus itu sembuh, tergerak hati, bangun langsung pergi melayani. Ada tindakan kasih. Ya. Surat kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus yang pertama yang kita dengar dalam bacaan kedua, sebenarnya mengungkapkan kerasulan Santo Paulus yang tanpa pamrih. Mewartakan Injil kabar gembira Yesus Kristus adalah keharusan dan bahkan melakukannya tanpa upah. Menurut Paulus, upah seorang pewarta adalah
melakukan kabar gembira Yesus Kristus tanpa upah, atau dengan kata lain, upahnya adalah ketika tulus dalam melayani, saya gembira, orang lain yang dilayani gembira dan selamat. Ya. Bergegas melayani, dilibatkan dalam karya pelayanan, lalu terpanggil untuk melakukan tindakan kasih, mewartakan kabar gembira, dengan kegembiraan itu menurut Paulus itulah upahnya. Saya gembira, orang lain gembira yang disapa oleh kabar gembira, itulah upahnya. Ya. Dengan demikian ada iman yang bertumbuh, subur, baik, normal. Ada kasih yang menyelamatkan diri dan orang lain. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kita tidak sempurna dalam mewujudkan kasih, dalam mengampuni. Mohonlah senantiasa rahmat kepada Allah, supaya kita selalu kedapatan sebagai pribadi yang terbuka, melihat persoalan hidup sebagai anugerah, seperti yang dialami oleh Ayub. Mari kita senantiasa berkanjang di dalam iman, karena imanlah yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Imanlah yang membuat kita akhirnya bisa melakukan segala sesuatu dengan gembira, dan pada gilirannya bisa mendatangkan rahmat dan berkat bagi diri setiap kita dan orang lain, dan ujung-ujungnya untuk kemuliaan, kebesaran, dan keagungan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudariku terkasih, sesudah kita digembirakan oleh sapaan sabda Allah, marilah kita bangkit berdiri, kita menegaskan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan kita, menyadari kebaikan hati Allah yang telah berkenan memanggil kita tinggal dalam kerajaan-Nya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah iman dan kaul imamat bagi para uskup, para pastor, dan para suster yang memimpin kami dalam pelayanan gereja. Semoga mereka tetap setia pada panggilannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk para pemimpin bangsa dan negara. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Karuniakanlah rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan lebih memperhatikan kehidupan rakyat yang mereka pimpin.
Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pewarta Injil. Semoga Allah Bapa mengobarkan hati dan budi mereka, agar dalam tugas mewartakan sabdanya, mereka sendiri menganugerahkan semangat pengabdian diri yang ikhlas dan rendah hati. Semoga mereka mampu menyampaikan sabda Tuhan dengan benar, jelas dan tanpa takut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda, semoga para keluarga muda menaruh minat dan setia menghayati Injil Kristus dan nilai-nilainya, serta selalu menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami semua yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga Engkau membangkitkan semangat kerukunan di tengah kami, agar kami tetap setia mempertahankan semangat persaudaraan dan kesetia kawanan di antara kami untuk memajukan kehidupan bersama yang penuh kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang maha murah, ingatlah akan semua orang yang mengharapkan pertolongan-Mu. Khususnya ingatlah akan saudara-saudari kami yang kami doakan, mereka yang meletakkan intensinya secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini. Anugerahkanlah rahmat dan berkat yang sangat mereka harapkan daripada-Mu. Marilah kita mohon, Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau mengenal kami satu persatu dan memahami segala persoalan kami. Bantulah kami yang berdoa dengan mantap kepadamu, dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Sebagaimana dalam bakal percampuran air dan anggur ini, maka mengambil bagian dalam keilahian Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kuduskanlah kiranya bagi kami persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus, Putra-Mu yang terkasih,
agar kami bangkit dari kegelapan maut serta menikmati hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami, sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru, dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitan dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa, dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edmund, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ya Bapa yang Maha Murah, ingatlah akan semua orang yang mengharapkan pertolongan dan penebusan-Mu. Ingatlah akan anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Teristimewa ingat akan saudara-saudari kami yang meletakkan intensinya dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang tulus hati, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita mengulangi doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga oleh percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada setiap kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Batang gelaga yang sedang terkulai tidak akan pernah dipatahkannya, dan sumbu yang sedang berkedip-kedip tidak akan pernah dipadamkannya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita masuk dalam kehidupan yang kekal.
Doa kepada Santa Corona, mohon perlindungan Tuhan supaya dijauhkan dari epidemi dan wabah penyakit. Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang mengampuni dosa umat-Mu, Engkau yang menyembuhkan semua penyakit kami, Engkau yang menamakan diri-Mu Tuhan dan penyembuh kami, Engkau yang mengutus putra-Mu terkasih, bukalah mata-Mu terhadap kami, dan dengarkan doa hamba-Mu yang bersujud kepadamu. Secara khusus kami berdoa di saat epidemi dan wabah coronavirus ini. Ingatlah kami dengan kasih dan kebaikan yang selalu Engkau tunjukkan kepada setiap generasi ketika umat-Mu menghadapi kesulitan dan malapetaka, seperti yang Engkau lakukan kepada Harun dengan memberi pengampunan dan menghentikan wabah yang hendak melanda bangsa Mesir, seperti yang Engkau lakukan kepada Daud dengan menerima persembahannya dan memerintahkan kepada malaikat untuk menghentikan malapetaka kepada umat-Mu. Kini kami pun datang dan memohon kepadamu, terimalah doa dan persembahan kami, dan tunjukkan belas kasih-Mu kepada umat yang berharap kepadamu. Jauhkan dari kami penyakit coronavirus ini, lindungilah mereka, terkhusus mereka yang berharap pada penyelenggaraan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk semua mereka yang bimbang dan merasa takut akibat penyakit ini, untuk semua mereka yang bekerja di dunia kesehatan dan yang merawat orang sakit, untuk semua mereka yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, untuk semua pemimpin politik, terutama Bapak Presiden kami, bersama semua stafnya yang harus membuat keputusan yang sulit demi kebaikan bersama rakyatnya, untuk semua mereka yang bertanggung jawab di bagian perdagangan dan ekonomi, agar kebutuhan pokok kami selalu terpenuhi. Allah Tritunggal Maha Kudus, tolonglah kami dengan kekuatan-Mu, bantulah kami agar pikiran dan hati kami tidak terpisah. Perkuatkanlah semangat saling menghormati dan solidaritas di antara kami. Buatlah kami peduli satu terhadap yang lain. Bukalah tangan kami untuk selalu membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, jangan biarkan wabah ini terus menyebar dan menimbulkan korban. Amin. Santa Maria penyembuh orang sakit, doakanlah kami. Santa Corona, Santo Sebastianus, Santo Rochus. Doa pembangunan gereja paroki kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami umat-Mu di paroki Maria Bunda Selalu Menolong ini menjadi satu kawanan, satu gembala. Engkau selalu menghendaki kami hidup rukun, bersatu padu, giat membangun iman dan takwa kepadamu. Kami mohon, berilah kami roh persatuan, supaya hati jiwa dalam doa dan karya, sehingga kehidupan kami diliputi dan dihembusi oleh roh persatuan dan persaudaraan sejati. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, dalam rahmat, kebersamaan dan kesatuan itu, kami ingin membangun gereja baru pusat paroki ini sebagai bait kudus-Mu, tanda kehadiran-Mu di tengah kami, dan tempat di mana kami semua mewujudkan kesatuan dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Maka kami mohon, berkatilah segala rencana dan usaha kami dalam proses pembangunan gedung gereja baru, mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir.
Rahmatilah dengan berkat-Mu semua umat paroki kami, panitia pembangunan, para donatur, dan semua pihak yang akan membantu kami dalam proses pembangunan gedung gereja paroki yang baru ini. Bunda Maria, Bunda yang selalu menolong, bantulah kami dengan doa-Mu agar harapan dan keinginan umat untuk memiliki gereja baru dapat terwujud. Ya Bapa yang penuh kasih, inilah doa dan harapan hati kami. Dengarkan dan kabulkanlah demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur oleh Allah. Berbahagialah yang haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan oleh Allah. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah doa kami dan berilah semua orang harapan. Ajarilah kami berdoa dan mengalahkan kejahatan berkat daya cinta kasih yang telah nampak di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Al-Masih dan penebus kami, yang sabdanya menyelamatkan kami. Dialah Tuhan dan penebus kami hari ini dan sepanjang segala masa. Pengumuman hari Minggu Biasa kelima, tanggal 7 Februari 2021. 1. Acara pekan. Misa online Minggu 14 Februari 2021 dimulai pukul 7 pagi. Kedua, panduan ibadat keluarga akan diatur oleh seksi liturgi dan akan dibagi ke lingkungan-lingkungan. Pengumuman tambahan, dibuka pendaftaran kursus nikah mulai tanggal 8 sampai 13 Februari dan akan dilanjutkan dengan kursus nikah yang akan dimulai pada tanggal 15 sampai 20 Februari 2021. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor paroki
mulai jam 7.30 atau setengah 8 pagi sampai dengan jam 13.00 atau jam 1 siang. Sekian pengumuman untuk hari ini. Sebelum menutup perayaan Ekaristi ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, seluruh umat yang terlibat mengikuti perayaan ini, baik kita yang 8-9 orang di gereja ini, maupun anggota umatku sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi secara virtual di rumah masing-masing. Terima kasih untuk Om Adi dan Maman yang membantu untuk menyiarkan sehingga perayaan ini boleh sampai diikuti oleh umat di rumah masing-masing. Terima kasih untuk suster yang dengan segala penyerahan diri menghias altar ini dengan baik. Ya. Mengenai kursus, disampaikan kepada semua umat banyak yang telepon saya supaya dinikahkan. Saya bilang, Anda sudah kursus? Belum. Kenapa selama ini tidak urus? Ini juga karena diancam oleh dinas. Ya sudahlah, pelayanan yang murah hati, kita kasih kursus. Daripada dipecat, sudah tenaga kontrak, dipecat lagi musim corona begini, ya Tuhan saja yang tahu begitu. Jadi silakan yang terancam dipecat itu mendaftarkan diri mulai besok selama 1 pekan, dan di pekan berikut kita beri kursus, ya, sehingga Anda bisa selamat dari cengkeraman maut. Ya. Ada sekitar 5-6 orang telepon saya dan mau nikah, tapi belum kursus. Ada proses barang itu. Jangan karena mau dipecat lalu kita, akhirnya pastor pun ikut terharu lalu lupa aturan. Ya, jadi tolong dari tempat yang suci ini, Bapak Ibu Ketua Lingkungan yang mengikuti misa virtual ini dan pengumuman ini, supaya disampaikan kepada seluruh umat yang masih belum menikah karena belum banyak urusan, belum kursus, silakan mengikuti kursus ini. Soal nikah nanti kita bisa atur nikah secara virtual juga. Cukup 2-3 orang, nikahnya yang penting, sakramen yang penting, bukan pestanya. Lu mau pesta jus sekarang ini babi sumat semua. Saya itu kandang su kosong, tidak 1 ekor lagi, mau piara kambing gilirannya. Ya. Itu saya 1-2 catatan supaya itu menjadi perhatian kita, khususnya mengenai yang kursus nikah. Dalam minggu ini calon-calon itu supaya mendaftarkan diri di kantor paroki. Terima kasih banyak untuk persembahan diri kita sekalian. Terima kasih untuk Bapak Ketua Seksi Liturgi, Bapak Ernimus Watu, yang selalu membuat panduan sehingga umat kita tidak ditelantarkan, tetapi selalu disapa dengan panduan. Tuhan memberkati Bapak Ernimus dan segala karya keluarga, karena banyak orang yang memuji Tuhan melalui panduan yang dibuat. Mari kita tutup perayaan Ekaristi dengan bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, semoga saudara-saudari sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, saudara-saudari kita yang meletakkan intensinya dalam perayaan Ekaristi ini, siara hidupmu sepanjang minggu ini oleh dukungan doa Maria Bunda selalu menolong. Kita dilindungi,
dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.